nggak usah pakai gambar lah, udah. Ya nggak usah gambar ya. Nah, begini Pak aja nih. Ini yang kita ngeriin, ini saya sebagai pribadi, barangkali juga publik juga pendukung Pak Anies ini, Pak Anies ini, tentang dia khawatirnya gitu ya, kebeli oligarki nih. Apa iya? Berapa persen dia bisa kebeli atau tidak sama sekali gitu Pak? Karena ini yang diinginkan rakyat ini kan dia nggak kebeli, sehingga dia murni untuk rakyat, untuk perubahan, untuk kemajuan Indonesia gitu, dan bla 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 bla, banyak lah, nggak ada korupsi lah, itu tambang-tambang juga terpelihara ya kan, nggak kejual luar negeri dan sebagainya, kita sehingga jaya, kita supaya jaya gitu kan. Kalau bukan dia kan kita miris, seolah-olah nggak jaya kalau bukan dia gitu ya, bisa ambruk gitu ya, atau bubar sekalian gitu ya, atau kacau gitu. Akan untuk jaya yang dipegang Anies ini, walaupun langkah pertama gitu, apa iya gitu, dia bisa jadi harapan bangsa kita gitu. Jadi yang namanya oligarki itu nggak di depan, di belakang, nggak kelihatan gitu. Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud oligarki itu siapa? Iya, ya bisa eksekutif yang punya dana besar sehingga dia bisa memaksakan kehendaknya, polisinya, kebijakan dia gitu, sehingga kita, dan jumlahnya kan sedikit kalau mereka itu pengusaha juga, pengusaha asing maupun dalam negeri yang kita mau didikte sama oligarki ini gitu. Artinya yang dimaksud dengan oligarki itu adalah sekelompok orang, Kelompok orang gitu ya. kan? Sekelompok orang yang berasal dari para pengusaha yang mengatur pemerintahan ini, ya, Iya. dengan kebijakan-kebijakannya yang lebih menguntungkan pihak mereka, gitu. Bukan untuk Rakyat. itu kan. Ya. Nah, tinggal yang namanya oligarki ini, kalau menurut saya, dia itu bisa dikuasai atau minimal ya diatur. Mengatur kita maksudnya. Diatur, bukan kita yang diatur. Kita yang atur dia. Karena yang namanya mereka punya kekuatannya kekuatan ekonomi. Dari kekuatan ekonomi itu bisa menentukan kekuatan politik, ya kan? Yang akhirnya menjadi suatu kebijakan, kan gitu. Nah, kalau kita atur, ya, karena kita juga tidak bisa juga meniadakan mereka keberadaannya. Eksistensi mereka ada. Eksistensi mereka ada, kita juga nggak bisa pura-pura tuh, nggak bisa mematikan mereka juga, kan gitu. Artinya harus diatur sama kita gitu. Lu harus ngikut aturan, gitu. Gitu. Kita yang atur ya. Iya, karena memang mereka suatu kekuatan kok, kan gitu. Nah, dengan kita mengatur lama-lama nanti mereka ya bisa hidup, bisa mati istilahnya, kan gitu, tidak berkembang, kan gitu. Tapi kalau semuanya dari atur mereka, ya jadilah seperti sekarang. Kan Gitu. Nah, permasalahannya apakah nanti Pak Anies akan diatur oleh mereka gitu. Nah, atau Pak Anies malah ngatur mereka. Bisa nggak kira-kira Pak Anies ngatur mereka, Pak? Ya, sekarang siapa yang di belakang Pak Anies, kan gitu. Kalau Pak Anies istilahnya bersama dengan rakyat, ya kan, bersama dengan orang-orang yang mendorong, yang pro rakyat. Iya, pro rakyat, yang artinya kebijakan-kebijakan tidak semata-mata memenangkan oligarki, maka misalnya minimal itu adalah win-win solution misalnya, kan gitu. Karena keberadaan mereka juga dibutuhkan juga kadang-kadang, kan gitu kan, untuk pengembangan ekonomi. Solusinya bisa win-win solution nih, kira-kira minimal ya. Mepet-mepetnya gitu.
Ya minimal karena kan ya, Kalau maksimal nggak bisa, minimal. Kalau di bawah minimal kita nggak bisa gitu, nggak ada kompromi gitu. ya bisa saja. Ya, cuman kan artinya gini. eh, Kebijakan ini kan kebijakan yang berkeadilan. Siapapun yang orangnya, ya, kita tuh harus memimpin dengan adil. Jangan merugikan satu pihak. Apakah rakyat, apakah oligarki, kan gitu kan. Nah itu yang harus kita pikirkan sehingga terwujudlah kehidupan bersama kan gitu. Sesuai dengan undang-undang Pak gitu Pak. Nah itu. Undang-undang dasar. Itu. Kita butuh orang kaya nggak? Butuh ya. Kenapa orang kaya dimatiin? Iya. Gitu. Iya nggak logik ya. Yang penting orang kaya itu, ya kan? Kita atur. Iya. Dengan kekayaannya itu bisa memberikan sebagian dari rezekinya, hartanya. Ya, kalau dalam Islam ada zakatnya, ya kan? Kemudian tidak melakukan transaksi-transaksi yang merugikan, Saling menguntungkan gitu. ya, bahkan harus saling menguntungkan, kan begitu. Iya. Karena yang namanya hidup ini ya begitu. Nah, masalahnya kan mereka ini kan udah pengusaha-pengusaha yang sudah bergabung menjadi satu, membuat suatu kekuatan itu, ya kan? Yang kekuatan itu hanya untuk kekuatan mereka doang. Itu aja sebetulnya. Itu boleh dikatakan negara di balik negara kalau gitu ya. Kalau negara diatur sama oligarki, Ya nanti kalau misalnya pemerintahannya diatur sama mereka ya bisa jadi begitu apa yang Anda katakan, negara di balik negara. Makanya ada yang namanya independensi, nggak ada ketergantungan gitu. Tapi ada saling keterkaitan itu. Nah sikap itu yang nggak gampang. dan ini yang ente bicarain ini memang opini yang berkembang di pihak kubu Anies ya begitu ya. Sementara di kubu lain nggak begitu. Saya bukan kubu Anies, bukan, dan saya nggak tim Anies. Saya kan Anda tanya sebagai Tokoh ya, sebagai tokoh. kan gitu. Saya melihat seperti itu. Ya, kalau yang namanya ada kecenderungan mendukung ya itu wajar, apalagi dia sudah didukung PKS. Iya. Gitu. Kira-kira kalau untuk kans Anies ini menang berapa persen Pak? Kalau memang dia jadi capres Pak, walaupun wakilnya siapapun. Kalau saya kira sih ya, kalau rakyat bersatu, ya, kemudian tidak ada Kecurangan ya. Kecurangan, menang. Insya Allah ya. Menang. Walaupun menang tipis ya. Saya kira bukan menang tipis karena mutlak, bisa mutlak ya. Biar di atas 60% ya. Iya. Asal nggak dicurangin ya. Iya, asal nggak ada kecurangan dari MK gitu ya. Dari pihak-pihak penyelenggara pemilu. Pemilu dari dan pihak penguasa yang berkuasa saat ini. Gitu. Ya, yakin memang. Karena kan masalahnya kan sekarang kayak anda inilah, pers inilah yang bisa memutar balikan, yang bikin surveian gitu. Yang bagaimana yang bayaran. Yang bayaran. Ini kan anda ini kan teman-teman anda lah kan, gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi kekerian masyarakat. Ini kebeli Pak, rakyat ini kebeli, misalnya yang pro Anies tiba-tiba dibom oleh dana yang besar, mereka akhirnya meninggalkan Anies gitu kan, bisa aja itu real juga kan kejadian Ya, tadi sejarah. saya bilang pengikut Anies ini ada yang yang Pragmatisme gimana? Yang ada pemilih yang memang loyal,
ada yang pemilih ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu. Kalau pemilih loyal, Insya Allah. yang punya dasar pemahaman kuat, ya walau bagaimanapun nggak akan terpengaruh. Yang agak repot kan pemilih yang ikut-ikutan, atau yang ketiga pemilih yang pragmatis. Pemilih yang pragmatis, pemilih yang atau pendukung yang mana menguntungkan buat dia gitu. Ada pernah saya ikut liput rapat ya Pak tentang relawan Anies Pro Anies 24 gitu ya. Itu berdasarkan ibadah, kita ini membela Anies karena berdasarkan ibadah, benar Pak. Kalau kebulan saya nggak pernah dengar begitu gitu ya. Boleh nggak begitu Pak? Ada istilah begitu. Anda kemarin datang untuk apa? Ya termasuk itu ibadah. Saya mau tanya Anda datang ke sini mau apa? Ya berjuang untuk ibadah Anda gitu. Apakah buat ibadah? Apakah Ibadah Pak? Kalau ibadah kan pasti dunianya dapat Pak. Iya kan ya? Jadi kan segala sesuatunya kalau kata Nabi, hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, kan gitu. Niatnya buat apa? Kalau diniatkan adalah sebagai perjuangan, ya itu adalah ibadah. Kalau sebagai suatu hanya kegiatan politik, ya hanya politik ansia aja, kan gitu. Ibadah, pengertian ibadah itu kan umum, luas. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah amah. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah ritual yang hubungan kita kepada Sang Pencipta, ya, hanya kepada Sang Holik, Sang Pencipta. Itu ibadah mahdoh. Kayak Anda puasa karena perintah Allah kan, Anda sholat itu ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah amah yang dibilang man to man activity, interaksi antar manusia, itu juga ibadah. Termasuk memilih orang. Saya mau milih dia dalam rangka apa? Saya niatin ibadah karena dia orang baik, orang Islam, orang yang berjuang untuk kepentingan Islam. Kalau ini orang yang ya di belakangnya siapa kan gitu kan? Kan itu. Nah, semua juga bisa mengaku ibadah, tapi ketika ibadahnya apakah benar-benar karena Allah, apakah karena yang lain? Atau lip service doang gitu. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat kan gitu. Kan gitu. Dan ibadah orang itu kan tergantung juga dari persepsi, tergantung dari pemahaman dia terhadap apa yang dilakukan. Ada yang ikut-ikutan, ada yang memang memahami. Kan gitu. Nah, orang yang memahami berbeda dengan orang yang ikut-ikutan. Kalau orang yang memahami bagaimanapun kondisinya, dia tahu ini adalah ibadah, sehingga dia tidak berubah ibadahnya itu, niatnya. Nggak kebeli. Ya, nggak kebeli lah, nggak berubah. Nggak tergoda, loyal terus. Tapi kalau orang yang nggak memahami, yang ikut-ikutan, ya kan, sehingga karena ikut-ikutan, niatnya ikut-ikutan ya terpengaruh, kan begitu. Iya. Gitu. Kemudian kalau memang kita memilih Anies itu karena berdasarkan ibadah, berarti kita dapat pahala dong saja, Pak Dewan ya. Dapat pahala dong ya. Kalau yang lain itu, kalau kita pilih yang lain karena bukan karena ibadah misalnya, nggak dapat pahala, gitu. Gimana Ustaz? Artinya gini. Apakah memilih yang lain nggak dapat ibadah? Iya. Ya, sekarang kan yang namanya konsep pahala itu apa? Benar apa salah, ya kan? Definisi baik atau kurang, tidak baik atau kurang baik, kan gitu. Ya, semua bisa jadi orang mengaku ibadah. Ya kan? Tapi kan dalam definisi orang ibadah itu kan ketika dia melakukan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, niat yang benar, itulah ibadah yang benar, kan gitu. Tapi kalau dia melakukannya dengan yang salah, dengan dasar pemikiran yang salah, jadilah ibadah yang salah. Sama-sama ibadah, cuma ibadahnya salah, begitu. Iya. Nah ini yang terakhir nih Ustaz nih.
Misalnya Anies